yakni menghendaki sebagai musannaf aidon lagi seperti wajib, mustahil, menghendaki imma daruratan ada kalanya darurat. Wa imma ba'da sabqin nadhari lan on dan ada kalanya setelah didahului berpikir. Pamisalul awali maka adapun contoh yang pertama itu ittisabul jirmi, sifatnya jirim bi khususil harokati dengan hanya bergerak saja. Masalan umpamanya fainal akla maka sesungguhnya akal itu yudriku menemukan ibtidaan di dalam permulaannya, menemukan sihhata wujudiha pada sahnya wujudnya harokah lil jirmi bagi jirim, wasihhata adamiha dan sahnya tidak adanya harokah lahu bagi jirim. Jadi ada jirim kok gerak tok, umpamanya, atau maka itu akal dari aslinya akal itu masih bisa menerima. Wa misalusani adapun contoh yang kedua itu takdzibul muti, menyiksa orang yang taat, alladzi lam ya'si yang tidak maksiat Allah kepada Allah qattu sama sekali, tarfata ainin dalam sekejap mata. Yang nadhari itu mustahil orang taat kok kemudian disiksa. Dia nggak pernah maksiat sama sekali. Itu berarti mustahil. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasula wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Sudah dijanjikan orang taat itu pasti di surga bersama orang-orang soleh, para nabi. Ya kalau itu kemudian taat tidak pernah maksiat, kok kemudian di neraka itu maksiat. Itu mustahil kok maksiat. Fa'inal akla maka sesungguhnya akal itu innama yahkumu sesungguhnya menghukumi apa akal
bijawazi hadat ta'dzib, kelawan bolehnya siksaan ini, bihaqi di dalam haknya muti' aklan ing dalem meturut akal. Ba'da ayang dura setelah angen-angen apa akal, fi burhanil wahdaniyati dalam dalil burhannya sifat wahdaniyat lahu bagi Allah Ta'ala. Wa ya'rifu lan ngawerwi apa akal anal af'ala bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan kullaha semuanya itu makhlukotun digawe, dicipta li maulana bagi bendoro kita ajalla wa azza. La asaro ora ana pengaruh likul lima bagi setiap sesuatu siwahu kang selain Allah Ta'ala fi asarima di dalam mempengaruhi sesuatu albatta secara pasti. Karena akal itu akan tetap menghukumi bahwa menyiksa itu hak prerogatifnya Allah. Secara akal boleh-boleh saja. Tetapi setelah kita ngambil tahu dalil-dalil Allah, Al-Quran dan sebagainya, itu sesuatu yang mustahil apabila orang ta'akud ditakzib. Karena akal mengetahui bahwa semua perbuatan itu adalah makhluk. Semua perbuatan itu adalah makhluk bagi Allah, itu dibuat. Maka tidak ada yang bisa mempengaruhi perbuatan kecuali hanya Allah saja. Bayalzamu maka tetap mendalika dari mengkono-mengkono akal menghukumi jawaz apa istiwaul imani podone iman wal kufri lan kufur wa ta'atu lan ta'at wal maksiatu dan maksiat aklan menurut akal. Maka kalau dilihat dari sini, orang iman, kufur, taat, maksiat itu sama saja bagi Allah. Wa anna kulla wahidin dan sesungguhnya satu persatu minadhi dari iki kabeh iku yasluhu itu yasluhu pantas ayuji'ila apabila menjadikan amarotan pertanda alama atas sesuatu
Juila yang dijadikan apa al-akhiru. Alamat ada sesuatu juila yang dijadikan apa al-akhiru akhir. Dijadikan amarotan tanda-tanda alaihi atas ma. Wa dzulmu adapun sifat dzulmu menganiaya ala maulana atas bendoro kita jalla wa azza itu mustahilun. Mustahil. Kaifa ma fa'ala seperti apapun Allah berbuat. Atau al-hakam atau menghukumi sapa Allah. Idzidzulmu karena sesungguhnya zalim wa adalah atas sorrufu merintai ala khilafil amri atas berlawanan dengan perintah. Wa maulana dan bendoro kita jalla wa azza itu huwa ya maulana itu al-amiru zat kang perintah al-baghi zat kang yang agung al-mubih zat yang memperbolehkan wala amro maka tidak ada perintah wala nahya tidak ada nahi yutawajjahu yang dihadapkan ilahi kepada amr atau nahi mimman dari orang siwahu yang selain Allah. Idh kullu ma karena setiap segala sesuatu siwahu selain Allah saya ulangi. Itu kulluma karena setiap segala sesuatu siwahu selain Allah. Itu milkun. Milik lahu bagi Allah Jalla wa'ala. La yubdi'u yang tidak bisa memulai. Apa kulluma syai'an ing sesuatu. Wala yu'idu dan tidak bisa mengulanginya ing syai' wala asar tidak ada pengaruh lagu bagi syai' lagu bagi kullu masriwahu fi syai'in fi syai'in wala yu'idu dan tidak menjauhkan apa kullu masriwahu ing syai' wala asara dan tidak ada pengaruh iku maujud lagu bagi kullu masriwahu bisyai'in dalam sesuatu albatta dengan pasti. Wala syarika dan tidak ada sekutu lagu bagi Allah Ta'ala. Fi mulkihi di dalam kerajaan Allah.
Wala yus'alu dan tidak ditanya siapa Allah. La syarika tidak ada sekutu lahu bagi Allah Ta'ala fi mulkihi dalam kerajaannya. Wala yus'alu dan tidak perlu ditanya siapa Allah. Amma dari sesuatu yaf'alu yang Allah kerjakan. Fasoha maka sah apa idzan mengkono-mengkono an-nazar bil burhan. Idzan ing dalem nalikane an-nazar bil burhan. Apa ayutrika yang tenemoni apa aklu akal likullin bagi salah satu minal mukmin dari orang mukmin wal kafir orang kafir wal muti orang taat wal asi dan orang maksiat nemu sikhata wujudis sawabi ing sae onone nampa pahala wal ikobi lan siksa au adamihima atau sahnya tidak menerima pahala atau siksa. Jadi keterangan bisa dilihat di Mukhtasar halaman 8. Jaiz akli, kemarin itu jaiz itu apa ma yasikhu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang ada dan tiadanya sah menurut akal. Jaiz ada doruri, ada an-nadhari. Jaiz akli yang doruri contohnya ittisaful jilmi bi khususil harokah. Jirim punya sifat khusus hanya gerak saja. Atau mungkin diem saja. Itu boleh-boleh saja bagi hukum akal. Yang kedua an-nadhari ta'dzibul muti alladzi lam ya'sillah qattu tarfata ainin menyiksa orang taat yang tidak pernah maksiat. Loh, orang taat tidak pernah maksiat kok disiksa? Ya itu kalau secara dalil alamatnya surga. Tapi kalau kita berpikir kaitan dengan hak wahdaniyahnya Allah, Allah punya hak prerogatifnya Allah, itu bagi Allah ya sah-sah saja seandainya pun disiksa. Itu hak boleh-boleh saja bagi Allah menyiksa orang taat atau tidak. Dalil Qur'annya innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kan sesungguhnya orang baik itu masuk surga, orang jahat neraka. Itu kan kemungkinannya, gitu loh. Kemungkinannya. Tapi apakah kemudian Allah wajib itu? Ya enggak. Allah urusan neraka surga itu urusan prerogatif Allah.
tidak ada kewajiban bagi Allah terhadap makhluk. Makanya kamu taat, kamu maksiat, itu tidak ada jaminan Allah masukkan surga. Berarti kalau gitu sesuai dengan kata Nabi, manusia masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amalnya gitu. Kalau Jabariyah, apa-apa terserah Allah itu Jabariyah. Kalau Qadariyah itu menurut akal. Takdir Allah itu hanya mengikuti usaha manusia. Terus di bawahnya itu dalilnya, dalil aklinya. Laukana ta'ala jirman lawajabalahul khudus. Seandainya Allah itu jirim, maka Allah wajib baru. Wahada mustahil. Dan itu mustahil. Az-zulmu, apa sih zalim itu? At-tasarruf ala khilafil amri. Menggunakan sesuatu tidak sesuai pada perintahnya. Atau tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Sapu itu untuk bersihin lantai. Dadak sapu itu dipakai bersihin kepala. Itu namanya zalim. Az-zalim itu man, berarti orangnya. Man yatasarrafu fi mal filki ghairihi bima lam ya'dan bih. Orang yang menggunakan hak milik orang lain tidak izin, itu namanya zalim. Ada motor orang nganggur, kamu cengklak nggak izin, itu namanya zalim. Nah, di belakang tadi ada istilah yutasawwaru, ada istilah yasihu. Apa sih bedanya yasihu sah? Yutasawwaru ditemu, apa bedanya ditemu dan sah itu? Yasihu itu al-isyarah, isyarah, ila annal murada, kepada yang dimaksud, ma huwa al-mutabadir ilal fahmi, kepada sesuatu yang dimaksud yang bisa mempercepat kefahaman. Isyarah terhadap sesuatu yang dimaksud yang bisa mempercepat kefahaman, itu yasihu. Istilah bahasanya boleh-boleh saja, tidak dituntut bukti, itu sah. Boleh-boleh saja tanpa dituntut bukti. Karena itu sudah mudah dipahami, gitu namanya yasihu. Kalau yutasawwaru mujarradu imkani tasawwuri wujudi wa adamihi fil aqli. Mujarrad itu melulu itu hanya kemungkinan menemukan ada dan tiada di dalam akal. Jadi kemungkinan untuk menemukan ada dan tiada saja di dalam akal. Itu tasawwur. Jadi berarti kalau tasawwur butuh bukti. Karena untuk menuju ada atau tidak ada.
Itu sah apa tidak? Kamu ngomong sah, kok bisa sah? Buktinya apa? Dalilnya apa? Nah, itu namanya yutazawar. Kenapa mengatakan begitu? Karena aslinya hukum Imam Syafi'i, zakat fitrah itu menggunakan ma yatakawwabih. Ma yutakawwabih. Jenis makanan yang dipakai kekuatan, makanan pokok gitu ya. Imam Syafi'i tidak pernah menyebut beras loh sebenarnya. Apa-apa yang dipakai sebagai makanan pokok itu zakat fitrah kalau Imam Syafi'i. Nah, kalau kita ngikutin ini zaman sekarang itu ya bisa juga, tapi muncul kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan apa? Ternyata yang bermadzhab Syafi'i itu yang mayoritas kan daerah Asia. Dan orang Asia pun ternyata satu makanan pokoknya tidak sama. Ada yang beras, ada yang jagung, ada yang sagu. Nah, berarti kalau menurut ini yang makanannya sagu, fitrahnya pakai sagu. Yang beras pakai beras. Yang kemudian pakai jagung, ya berarti fitrahnya jagung. Nah, bagaimana kalau dengan Amerika, kemudian Iran? Kalau di sana rata-rata tidak madzhab Syafi'i. Nah, kalau madzhab Hambali tidak usah, boleh juga diganti di Aji Kerto. Apa Aji Kerto itu? Dihargai seharga makanan pokok 2,5 kilogram. Nah, maka kalau bagi non Syafi'i, Hanafi sana, ya cukup bayar pakai duit saja fitrahnya. Nah, fitrahnya. Nah, tapi Imam Syafi'i di dalam kaidahnya pernah mengatakan al-masyaqqat tajlibut taisir. Keadaan kalau sudah muncul keberatan, maka boleh menggunakan yang mudah. Zaman sekarang, ya, apalagi daerah Bangka, yang notabene bukan daerah pertanian. Coba sama tanya nenek-nenek itu. Kira-kira kalau diberi zakat gitu, lebih milih duit atau milih beras? Dipilih duit. Nah, zaman sekarang, zaman now ini. Dianterin panitia zakat, nanya nenek, apa tuh dong? Beras, nek. Beras, ada duitnya dek? Ndak de nek, men beras ku di belakang ade, dong duit ku dek de. Nah, karena untuk lebaran itu banyak justru butuh duit. Maka masuklah lagi pada ranah al-hajah. Kebutuhan secara umum orang, al-hajah tangzilu mangzilatad darurat. Dengan demikian maka boleh menggunakan yang mudah. Yang mudah caranya mazhab Imam Hanafi, maka boleh ikut mazhabnya Imam Hanafi, berarti boleh dibayar dengan uang. Nah, ini untuk mengatakan sah dibayar dengan uang, ini butuh dalil, butuh penelitian akal. Tapi ada yang enggak usah butuh. Misalnya, apa? Aku ini punya duit. Ya terus, ini kalau tak beliin bala-bala cuman, ya terserah kita sah saja. Iya kan?
Mau kamu belikan bala-bala, mau kagak, mau lain, sah-sah aja terserah Ika. Itu enggak usah butuh dalil, punya dia sendiri. Nah, seperti itu. Itu jaiz akli yang enggak usah butuh angen-angen. Nah, itu istilahnya yasihu. Kalau salah kaprah kita kan sama-sama ngucapnya itu sah. Tapi ternyata sah ini ada yang butuh dalil, ada yang tidak butuh dalil. Apalagi di dalam fikih. Fikih itu ada istilah sah, tapi dosa. Ada istilah sah, tapi tidak dosa. Loh. Contoh, aku maling komputer. Ya, maling komputer. Komputer itu saya jual. Saya menjual komputer curian ini sah apa enggak? Kenapa enggak? Jual beli saya kan sah-sah saja, tapi haram. Karena yang saya jual barang curian, begitu. Kalau urusan sah-sah saja. Nah, itu, maka biasakan ikut basul masail biar ngerti. Bukannya ada nuntut tamu, Pak? Apanya? Nah, ini habis tak curi kan milikku, mau ngapain? Oh, yang saya tak curi nggak nuntut saya nggak tahu. Nah, ini kan milikku kan? Loh, kalau barang sudah tak curi terus ini terus jadi milik siapa? Ini milik saya toh. Ini milik Kantam kan? Saya jual. Ya sah-sah saja. Tetapi Allah kan tahu itu milik Mutam kan dari curian. Nah, tetap dosa dan tidak halal gitu loh. Makanya kalau fikih itu hanya bicara hukum tapi tidak bicara dosa. Contoh lagi, orang apa namanya? Orang nikah. Orang nikah itu kan syaratnya harus biidznil wali. Ya, harus ada izin wali. Lalu dia tiba-tiba ngaku di petugas KUA kalau walinya adalah kakaknya. Ini kakak saya jadi wali. Terus KUA diproses nikah. Sah nggak nikahnya itu? Sah nggak nikahnya itu? Sah. Secara akadnya adalah sah. Tapi secara syaratnya tidak sah karena walinya itu nyewa. Menipu. Jadi urusan pernikahannya tetap sah, urusan nipu dosa yang lain. Gitu. Makanya Sunan Kalijaga itu kan ditegur oleh Sunan Bonang sadarnya itu. Sunan Kalijaga itu kan pernah ngamuk, kesel sama orang-orang kaya yang nggak mau bantu orang miskin. Akhirnya termasuk ternyata bapaknya sendiri nimbun harta, tapi nggak peduli orang miskin yang sedang kelaparan. Akhirnya kan dia jadi berandal, orang-orang kaya yang pelit-pelit dirampokin oleh Sunan Kalijaga, berandal Lokajaya itu. Tapi habis merampok nggak dimakan oleh dia, dibagikan kepada fakir miskin.
Itu kalau kita mikir tujuannya kan baik loh ya. Tujuannya kan baik. Cuma caranya itu tidak baik. Gitu loh. Tujuannya tetap baik, caranya tidak baik. Maka ketika ketemu Sunan Bonang, dia cerita, dibilangin loh, kata Sunan Bonang itu kan tidak baik. Bantah Raden Said. Gimana nggak baik, Syekh? Wong saya nolong fakir miskin. Iya, nolongmu fakir miskin memang baik, tapi caramu dengan mencuri itu yang tidak baik. Ya kan yang saya curi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau sedekah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat misalnya, orang pelit-pelit. Oh, itu kan pantas saja kita ambil, gitu. Secara akal itu bisa diterima, itu sah-sah saja, secara akal. Tapi begitu masuk ranah yutasawwar, gitu, pakai dalil, Sunan Bonang ngomong, sekarang aku tanya, menurut kamu orang nyuci baju itu bagus apa enggak? Ya bagus. Nah, tapi kalau nyucinya pakai air kencing, gimana? Nah, najis apa enggak? Itu suci apa enggak bajunya? Ya enggak. Nah, itulah yang kamu lakukan, kata Sunan Bonang. Nah, kamu tujuannya baik, tapi dengan cara yang tidak baik, sama dengan kamu nyuci pakai air dan kencing. Nah terus apakah begitu itu berarti Sunan Kalijaga Raden Said itu bebas dari dosa? Ya enggak juga. Urusan nolong fakir miskinnya, urusannya pahala kan itu ya. Tapi urusan mencurinya tetap dosa loh gitu. Tinggal nanti kalau misalnya akal-akalan, ini menurut akal ya. Kalau ditimbang, kira-kira berat mana lo kan gitu loh. Antara ranah kebaikan dengan ranah kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muradu bil ma'rifah. Yang dimaksud dengan ma'rifat, ya'rifu itu loh, ma'rifat. Ia adalah al-jazmu. Al-jazmu itu ketetapan yang kuat. Al-mutabik yang sesuai. An-dalilin dari dalil. Wala yakfi dan tidak cukup. Fiha ing dalam ma'rifat apa at-taklid hanya ngikuti. Jadi orang mengerti yang sampai disebut ya'rifu. Ya'rifu berarti beda dengan ya'lamu. Ya'rifu, kenal. Itu yang kayak apa? Yang kira-kira didukung oleh dalil. Tidak sekedar ngikut-ngikut. Misalnya belum pernah kenal, belum pernah tiba-tiba manggil, Mal, Kamal, Mal. Kawannya ngingetin, emang kamu kenal kayaknya? Kenal. Emang namanya Kamal? Iya. Kapan kamu kenalan? Enggak, itu kawan-kawannya itu manggilnya Kamal. Oh. Berarti ini belum ada bukti apa benar namanya Kamal apa tidak. Gitu. Hanya karena dengar-dengar taklid namanya. Taklid. Berarti kalau orang yang hanya ngikut-ngikut tidak nyari dalil sendiri, itu belum disebut makrifat. Belum disebut arafah, kenal.
Nah, tapi kalau kamu kenal emang kenal. Memang namanya Kamal, iya. Pernah ketemu, udah ngobrol, udah tukar-tukaran nama. Nah, berarti memang sudah ada dalilnya gitu. Ada dalilnya. Begini belum pernah ketemu Allah kok ngaku makrifat. Baru tahu barang gaib aja ngaku makrifat. Makrifat kapan ketemunya? Dalilnya apa? Nomor 9, taklid berarti apa? Taklid al-jazmu al-mutabiq fi aqaidil iman bila dalil. Al-jazmu, ketetapan yang kuat yang sesuai dengan akidah iman, tapi tidak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Kita ini kan rata-rata sembahyang, sholat itu kan rata-rata taklid. Ittiba lah paling enggak. Soalnya apa? Sampai sholat itu dari dulu belajar kan nggak pernah nyari dalil. Karena diperintah orang tua. Ya. Karena ngikutin kawan-kawan. Karena ngikutin masyarakat. Justru yang mu'alaf baru masuk itu loh. Itu Islamnya betul ma'rifat itu. Didukung dalil. Ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Aku pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad, misalnya. Ada kenapa kamu masuk Islam? Karena tidak tahu setiap aku dengar orang azan, itu hatiku berdebar-debar. Itu namanya makrifat Islamnya. Sampai kayak biksu yang jamaah saya orang Palembang itu. Saya tanya, kenapa kau masuk Islam? Awalnya bagaimana? Jadi dia itu sudah hampir diwisuda jadi biksu. Udah apa istilahnya semedi itu di setiap daerah diuji oleh kepala biksu itu lulus. Terakhir dia itu semedi di daerah Sulawesi. Lah waktu di sana itu ketika sedang mengheningkan cipta, kan orang Buddha itu senengannya kalau semedi kan apa mengheningkan cipta. Lalu tiba-tiba kata dia merasa badannya ini pecah jadi dua. Jadi dari dada ini perasaannya terpecah jadi dua. Yang sebelah kiri itu membaca mantra Buddha, yang dada kanan ini membaca Allah Allah. Itu awalnya. Nah ini namanya makrifat ini. Jadi tidak hanya sekedar ngikut-ngikut. Nah terus apa yang kamu lakukan? Nah di situ saya mulai bingung. Kalau mantra Buddha yang sebelah kiri, saya udah hafal ini, udah kenal ini. Jadi kok kanan itu kok bunyi Allah, Allah ini siapa? Dari situlah awalnya lalu dia mencari. Ternyata Allah ini berada pada umat Islam sebagai Tuhannya orang Islam. Nah di situ semakin dia menguatkan diri, sampai dia pernah saking pengen penguatan dalil itu. Waktu hujan lebat begini ini, dia di kamar mau masuk Islam itu, baru mau masuk Islam itu, semedi. Dia tanya pada Tuhan gaib, katanya dia bilang Tuhan gaib.
wahai Tuhan, kalau memang yang kau tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu lebih benar daripada Tuhanku selama ini, hari ini juga tunjukkan padaku, berhentikan hujan itu. Saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Kiai Imam Masjid Agung Palembang. Habis ngucap begitu, tek itu selesai, hujan langsung berhenti. Hujan langsung berhenti. Itu dia terus tambah yakin, kemudian kepada Pak Yezar Kasih, waktu itu Pak Yezar Kasih Imam Masjid Agung, terus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Loh, ini masuknya Islam tidak sekedar karena ngikut gitu ya. Betul-betul karena makrifat gitu ya, makrifat. Nah, dia itu ada dalil yang menyebabkan dia begitu. Tapi ada juga ngapain masuk Islam? Karena pengen kawin sama wanita Islam. Ah, kalau itu ngikut ini nggak usah. Ini biasanya habis itu peleco, dia nggak kuat. Bahkan biksu ini setelah masuk Islam itu pengen nyari guru. Waktu itu keliling setiap ketemu ustadz itu dia nggak cocok. Dia pengen ketemu yang bisa membimbing dia sholat yang sampai rasa. Sembahyang yang sampai mempelajari rasa sembahyang. Kan banyak orang tiap hari jamaah di masjid, sholat di mana, tapi kan hanya sekedar sholat, sekedar menjalankan kewajiban, sekedar menjalankan perintah. Istilah pegawai negeri itu sekedar absen. Nah, dia nggak mau, yang dia cari apa sholat itu nggak seperti kami aja belajar Buddha. Itu diajari kalau sudah ibadah, sembahyang, itu harus sampai merasakan akan ketuhanan. Merasakan ciptaning, Dewi ciptaning, dewa-dewa, dewi-dewi. Masa sholat aja cendak-ceduk, gitu tak. Sampai akhirnya belum ketemu, dia cari buku, senengannya belajar bukunya Syekh Siti Jenar. Karena dia menemukan di situ kan ada wihdatil wujud, manunggaling kawula Gusti, rasa ing menyatu dengan Tuhan. Nah, itu di situ belajar. Sampai-sampai murid-murid saya, setiap Kiai Nawawi dilempar ke murid-murid saya di Palembang, mereka bingung, nggak bisa jawab. Suatu saat saya ke Palembang, dipertemukan dengan saya. Di situ kemudian saya ngobrol dengan dia, banyak saya ceritakan kaitan tasawuf. Karena yang menyangkut rasa itu harus sudah belajar tauhid, belajar tasawuf, sampai mengarah kepada thariqah. Akhirnya alhamdulillah cocok dia. Ikut Syadziliyah cocok. Malah kalau ditantang puasa, si kita belum nyuruh, dia sudah nantang. Baru tak ajari Syadziliyah. Saya ajari lakot ja'akum awal, lakot ja'akum. Tak suruh puasa 10 hari. Selesai ketemu saya itu udah ketemu lah, Pak Ustadz. Ada puasa lagi apa Pak Ustadz? Oh, udah nantang. Jadi dia kalau melakukan wiridan tidak sekedar wiridan, sampai dirasakan di dalam sembahyang. Terus minta diajarin gimana sembahyang itu yang sesungguhnya. Artinya khusyuk yang menurut orang awam, khusyuk yang menurut murid, khusyuk yang bagi sufi.
Nah, sampai ke sana dia minta mengerti. Dan begitu suatu saat saya ketemu sama Kiai Salahuddin, Kiai Mursyid, saya sampaikan, saya ceritakan. Kiai Mursyid langsung dawuh ke saya, untuk muridmu yang biksu Palembang itu, enggak usah kamu ajarin nasfa. Langsung kamu ajarin Syadziliyah, suruh puasa. Jadi Salahuddin sudah tahu itu rupanya dia juga luar biasa. Hasil dari tidak sekedar taklid. Maka kalau sudah begitu kuat orangnya itu, kuat tidak gampang goyah. Karena melalui penelitian dan pencarian ada dalil yang dia temukan. Bahkan dia sendiri sampai sekarang cerita saya sudah sering di alam roh ketemu dengan Yesus Salahuddin. Padahal belum beat itu sampai hari ini dia. Belum beat. Saya suruh puasa, Syadziliyah 50 hari itu, wah langsung. Langsung. Nggak menunggu nanti-nanti. Apalagi kalau urusan menghindari bila nafasin. Oh, dia sendiri tiap hari makannya sudah vegetarian. Ringan bagi dia. Itu, makanya orang-orang wali-wali dulu itu yang menemukan kebenarannya itu melalui penelitian, pencarian sejati, kebenaran, itu hasilnya lebih kuat dibanding orang-orang yang sekedar hanya mengikuti kakek nenek moyang. Contoh Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi yang masuk Islamnya tidak sekedar masuk Islam. Dia pengen bukti kepada Nabi. Dia cari 3 bukti pada Nabi, ketemu baru dia sujud masuk Islam. Pertama, dia dengar di dalam baca buku katanya kalau Nabi itu tidak menerima sedekah, zakat. Begitu ketemu Nabi Muhammad di Madinah, Salman itu aslinya kan orang Persia. Orang Persia daerah Iran. Ketemu Nabi Muhammad di Madinah, dia pancing oleh dia bawa sebungkus makanan. Dia bawa, dia bilang, wahai Pak Muhammad, ini ada sebungkus makanan sedekah dari saya untuk Bapak. Nabi manggil para sahabat, nih makan, kata Nabi pada para sahabat. Tapi Nabi sendiri tidak makan. Oh, Salman kaget, wah tanda ini kok bener. Dia tidak mau makan uang zakat. Makanya keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, besoknya dia datang lagi bawa sebungkus makanan. Dia berikan kepada Nabi Muhammad, nih kali ini saya bawa hadiah untuk sampean. Nih, silakan diterima. Begitu hadiah oleh Nabi diterima, dibuka, Nabi ikut makan, sahabat juga diundang makan. Dalil kedua benar. Kalau hadiah, Nabi mau makan. Tinggal satu Salman yang pengen bukti, katanya Nabi itu ada stempel kenabian. Muhammad itu di punggungnya kan ada toh, apa toh itu ya? Yang kayak hitam-hitam itu loh, tompel lah gitu ya. Yang di situ ada tulisannya Muhammad sebagai lambang kenabian. Nah, dia nyari-nyari kesempatan bisa ngelihat itu sama Nabi. Suatu saat Nabi pas ngubur, ada sahabat meninggal. Dikuburkan di Baqi' Al-Gharqad.
Salman itu nguntit di belakangnya Nabi. Karena Nabi sibuk nyangkul batu ngubur, siapa tahu nanti bajunya terbuka gitu loh. Salman pengen ngintip, bener nggak ada tanda itu. Rupanya Nabi lebih tahu, sudah ngerti. Kan bikholfihi ka'amamin ru'yatun sabatan. Nabi ngerti kalau ada orang yang pengen tandanya Nabi. Jadi Nabi itu di depannya siapa? Salman tadi itu. Selesai ngubur, tiba-tiba jubah Nabi itu disingkap oleh Nabi. Dibuka oleh Nabi. Nah, habis itu ditutup lagi oleh Nabi. Kaget Salman, Masya Allah. Rupanya beliau lebih tahu. Dan beliau langsung menunjukkan ke saya bahwa ini loh stempel yang kamu cari. Langsung Salman sujud, tegang tangan Rasul, mengucapkan 2 kali syahadat. Makanya Salman Al-Farisi itu hebat, menjadi sahabat Nabi yang handal. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab masuknya Islam juga tidak mudah. Tapi begitu jadi pendampingnya Nabi, wah Islam jaya oleh Umar. Jayanya Islam itu hebat sejak Nabi punya Umar. Nah, seperti itu. Beda dengan yang hanya ngikut dari awal itu ya biasa-biasa. Kehebatannya tidak seperti yang yakin seperti itu. Sampai mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sosukul liwakidin. Adapun mengkhususkan satu persatu. Bima dengan sesuatu. Uhtusa yang dikhususkan apa kulu wakid bi kelawan ma. Mindalika dari mengkono-mengkono adanya pahala dan siksa. Itu innama huwa sesungguhnya ikhtisas. Itu bimahdi ikhtiyari maulana. Murni pilihan Allah Tuhan kita Jalla wa'azza. Jadi kalau urusan itu disiksa apa tidak, itu murni, itu kehendak Allah, pilihan Allah sendiri. Jadi Allah itu ya udah bisa dipaksa. Ada cerita di kitab-kitab tasawuf itu. Ada orang tukang maksiat waktu hidup. Tapi baca istighfar terus pengen tobat. Begitu masuk neraka, dimasukkan neraka enggak mau. Mau disiksa mereka, apa kamu nyiksa saya? Allah nyuruh saya nyiksa kamu karena kamu ahli maksiat. Enggak bisa. Aku pengen ketemu Allah. Begitu Allah dengan ada apa? Ini enggak mau disiksa ya Allah padahal ahli maksiat. Ngapa kamu enggak mau masuk neraka? Nah, kenapa saya harus disiksa? Wong saya selalu berharap tobat, minta maaf, minta ampun kepadamu. Wong saya setiap karena sebab akal apa itu iktado yang mempengaruhi, yang natrapi itu berpengaruh apa zalika apa sabab zalika yang mengkono zalika mengkono kullu wahidin. Lakin idrakul akli tetapi nemune akal li jawazi hadzal makna pada bolehnya makna ini itu mauqufun kandek ala tahqiqin nadhari. Mauqufun tergantung ala tahqiqin nadhari pada kenyataan angan-angan atau berpikir. Alladzi qaddamna kan sudah mendahulukan siapa kami hu ing nazar.
Fabana maka jelaslah bagimu biadza dengan ini ketetapan takrir anal jaiza bahwa sesungguhnya jaiz itu yang kosimu kebagi aidon juga ila doruriyin kepada doruri wa nadhoriyin dan nadhori kama ingko sama sebagaimana terbagi apa al-kismani dua bagian alladzani qablahu yang sebelumnya yaitu wajib dan mustahil. Watadoha dan menjadi jelas biadza dengan ini bagian annal aksama bahwa sesungguhnya bagian-bagian as-salasata yang ada tiga itu qad tafarra'at jelas menjadi cabang, bercabang. Ila sittati aksamin menjadi cabang 6 bagian. Maka 3 itu menjadi cabang 3-3, menjadi 6 bagian. Bindorbi salasatin dari mencabangkan, mengalihkan atau mencabangkan 3, bisna ini pada 2. 3 kali 2. Bahasa Arabnya kali itu bahasa Arabnya dorbun. Idh kullu qismin karena setiap bagian minha darinya aksab sah itu fihi ing dalem iku fihi ing dalem kullu qismin kismani ada 2 bagian. Wa inna ma qayyadna dan sesungguhnya kami membatasi as-sikhata ing sah bil akli dengan akal fi haqqil jaizi di dalam haknya sifat jaiz hukum jaiz. Fakulna maka ngucap siapa kita fi ing dalam hakul jaiz ngucap ma ing sesuatu yasihu yang sah bil akli di dalam akal yadkhula supaya masuk fi di dalam jaiz apa nahwu jawazil adabi perumpamaan bolehnya menyiksa fi haqqil muti di dalam haknya muti orang taat. Fainal akla karena sesungguhnya akal wayo akal itu al hakimu hakim bisikhati wujubil adabi lawan saya adane siksa wa adami dan ora anane bihaki ing dalam hakimuti. Jadi akhirnya nyabang setiap wajib itu ya ada yang yasihu, ada yang yutasawwar. Mustahil yang ngono, jaiz juga sama. Akhirnya menjadi nyam cabang. Ini sudah saya jelaskan tadi kaitan yasihu dan yutasawwar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamdanahu fartudu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamdanahu fartudu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jandek, nggak usah beli takjil.